Dia itu lebih ke arah kreatif dan juga yang ngeliat lapangan sama kamera. Ini karena saya enggak dan Pak Slamet enggak. Setelah dia sembuh, Pak Slamet kena dan saya enggak. Mereka berdua ini. Dan setelah itu juga ketika yang paling parah, pas waktu saya dipijit, satu orang jadi ada tukang pijit, saya kasihan lagi pandemi, akhirnya kita berjaya di sinilah, saya bilang di rumah juga di situ lah. Terus pas semua itu di swab aman negatif, dia belum sama saya, dan akhirnya ketika dia tes dia positif. Setelah selesai dari saya panas, nah, itu Paula gedor-gedor ke kamar, saya masih di dalam, dan akhirnya dia bilang saya tadi pemijat positif. Tapi saya santai sih, saya nggak tahu, saya selalu berpikiran positif ya. Sebelum dia juga mijit saya udah suruh cuci tangan dan lain-lain, pakai masker, dan akhirnya saya mandi aja semuanya dan ternyata saya negatif. Jadi memang saya tuh terkadang bingung sendiri sih, hampir sama kayak Raffi gitu loh, yang posisinya kita kemana-mana, kerja kemana-mana, keluar, tapi alhamdulillah gitu loh, jaga mulai semuanya itu sih. Sekarang kondisinya Kak Paula sendiri bagaimana Pak? Masih isolasi juga, masih pisah kamar ya tadinya ya? Yang tadinya iya, tapi sekarang sudah enggak, karena udah negatif 3 kali dicek ya. Itu juga kayaknya katanya sudah agak lama deh itu. Karena kan baru kedeteknya emang dari darah. Tapi setelah itu kan kalau kalian juga tahu kan reaktif ya. Nah setelah dites lagi ternyata negatif lagi. Mungkin yang lain kan. Berarti menjalani isolasi mandiri di rumah itu berpisah berapa lama tuh Pak? Enggak, cuma 4 jam. Cuma 4 jam doang. Gara-gara kan pas reaktif, saya suruh ke kamar. Pas di kamar itu nunggu untuk PCR kan 4 jam. PCR itu biasanya 4 jam, tunggu dulu deh supaya yakin, jangan mau sama piano dulu, ini dulu jangan. Karena setelah PCR-nya keluar hasilnya negatif, kenapa? Cuma 4 jam loh. Sempat worry juga nggak sih? Kenapa? Mas Baik, worry banget nggak sih? Pasti ya, karena kan dia lagi hamil sih. Dan saya nggak tahu orang lagi hamil kok kena COVID itu seperti apa. Jadi dari tadi pagi sih semua teman-teman saya semuanya baik-baik sih ya, mereka pada WhatsApp saya nanya kabarnya gimana, apalagi Paula ya. Jadi baik-baik sih semuanya gara-gara tahu tentang berita ini. Menjaga moodnya juga nggak sih Mas, biar nggak juga down karena reaktif juga gitu sebagai selalu. Iya, karena pas reaktif sih dia agak-agak down ya. Malah saya suruh dia hotel dulu, paling tambah down. Salah ngomong gue, nggak hotel sendiri gitu. Malah dia agak down di situ, agak salah ngomong gue ya, di rumahnya di bawah. Saya bilang nggak apa-apa kok, insya Allah. Waktu itu juga pernah ada yang reaktif tapi negatif, dan akhirnya aman sih alhamdulillah. Usia kandungan sekarang sudah berapa kalau kemungkinan 2,5 kayaknya 2,5 3 bulan lah ya coba. nanya sini. Oh, nanya dia. Oh Allah. Tebak giveaway ya berarti nih. Giveaway. Cewek kayak cewek. Cewek lah. Tapi kehamilan sekarang direncanakan memang Mas Bayu atau emang seperti apa? Jebol bro. Jebol bro. Kita emang rencanain, cuman agak susah ya. Jadi kalau yang pertama nggak tahu kenapa memang agak mudah ya, berarti keyakinannya istilahnya cepet kok. Emang kita harus yakin sih ya. Nah yang kedua ini yakin tapi belum tapi lama kelamaan 2,5 terus aja yakin, istilahnya yakin, dan akhirnya alhamdulillah sih dapet. Ini udah ada ngidam-ngidam yang aneh-aneh gitu. Aneh nggak? Sekarang sih ada ngidam nih ya. Waktu itu cumi, abis itu cumi hitam yang di Surabaya, abis itu ada mie Jawa. Nah itu dia, lebih ke arah situ sih. Kiano nggak tahu, lebih dia cium perutnya Paula terus, itu anak pinter banget, bingung dia juga. Nah, Kak Baim ini kan Kak Paula kan lagi hamil ya. Maksudnya untuk pasti ada dong check up ke dokter atau ke rumah sakit sendiri. Ngejaganya waktu misalnya harus check up atau khawatir nggak sih gitu? Pas harus check up gitu kan ke rumah sakit kan, yang notabene kan keluar rumah sakit, orang sakit semua mungkin. Untuk sekarang sih enggak ya. Setiap saya keluar rumah atau enggak, Paula dulu takut banget sama COVID, tapi sekarang saya bilang kalau misalkan kamu takut ke rumah, imunnya turun, janganlah. Saya bilang iya, kita berhati-hati sama semuanya, tapi jangan pernah takut sama virus ini. Kalau kena ya udah kita selesain, tapi jangan pernah jadi semuanya tuh serba salah, mau ini salah, mau itu salah.
karena itu berpengaruh banget sih saya bilang. Sama seperti sekarang lagi hamil pas ke rumah sakit, kayaknya dia sudah nggak seperti itu sih. Dia udah jauh banget, tapi dia menjaganya banget ya. Berarti nggak separno itu lagi berarti. Dulu parno banget besarnya. Kalau ngasih pengertian ke Kianu gimana sih, kan mau punya adiknya. Kianu juga lagi lucu-lucunya ya. Gimana Kak? Lebih ke arah ini Paula sih lebihnya ya. Nih dedeknya digituin terus, dan lama-lama nggak tahu yang ngerti ya dia. Akhirnya dicium, jadi ya apa ya, lucu banget. Apalagi itu kan masih Kianu juga masih bilang masih kecil banget, masih bayi ya, jadi lagi lucu ya. Nanti kalau misalkan insya Allah ya punya 2, jadi ada 2 gitu. Kianu lagi aktif-aktifnya juga ya kan, belajar sesuatu di rumah kayak kemarin ada vlognya buka megang kunci pintu kayak gitu-gitu. Itu gimana sih? Dia tuh lebih ke arah apa, mobil, ke arah bel, ke arah remote. Jadi kalau misalkan kayak sama kayak anak kecil lain deh, sama banget. Cuman nggak tahu ya dia itu. Saya selalu bilang ke Paula juga, makanya saya waktu itu pernah agak-agak bukannya ini berbeda pendapat lah, karena menurut saya mau anak saya itu membahagiakan banyak orang ya, buat orang seneng ya. Tapi waktu itu Paula sangat istilahnya menjaga banget ya, bertabrakan banget gitu loh. Yang akhirnya saya bilang nggak bisa, saya bilang Bismillah aja, orang juga mau megang kok, saya bilang Bismillah aja. Walaupun emang di luar saya nggak boleh orang megang, tapi kalau teman sendiri saya bilang apa-apa, Bismillah aja saya bilang. Kenapa bisa dari mana aja, bukan dari temen gitu. Akhirnya dia mengerti sekarang sih, karena saya tuh mau Kianu membuat seneng banyak orang, bukannya dia dikengkep gitu ya, walaupun dari keadaan kayak gini ya. Dan menyenangkannya ya, saya nggak tahu ya dalam segi berhasilnya tuh tiba-tiba ketemu di mall sama ibu-ibu gitu ya di Senayan City, dia bilang, mana Kianu, dia inspirasi saya loh, kata dia. Maksudnya apa ya, saya pas waktu saya kena COVID disuruh dokter ngeliat yang lucu-lucu aja, lihat yang tenang-tenangnya, tiap hari saya ngeliat Kianu katanya, pagi siang malam. Saya 3 hari 4 hari langsung sembuh katanya. Saya nggak nonton apa-apa lagi Kianu, terus makanya saya mau dong, akhirnya saya video call. Jadi sesuatu hal yang kayak gitu yang nggak pernah direncanain sama saya, dan itu juga ya itu tujuan saya mau Kianu itu ya buat bahagiain semua orang. Kan sekarang udah mulai ngerti juga ya Kak, udah belajar banyak sesuatu gitu ya. Katanya juga udah turunan Jailnya juga dari kabar. Gimana Kak? Ya, saya tahu juga sih. Kalau saya dia menyenangkannya sering senyum, tawa terus. Pas bangun tidur apalagi ya, nggak tahu kenapa tawa terus. Jadi memang ya itu kali ya. Dan saya nggak pernah suruh dia jahil tuh. Iya emang bener sih dia bisa jahil, karena mau kasih makan ya jadi ketawa dia. Jadi memang nggak tahu sih ya, tapi jangan sampai ban mungkin saya. Bahaya. Kasih tanggung jawab juga nggak sih ke Kianu, kayak misalkan berantakin sesuatu dia juga yang harus beresin gitu kayak gitu ya. Oh iya benar. Tapi kan kadang-kadang belum ngerti ya, tapi diomongin aja. Termasuk sebagai ayah juga passion itu juga ditumpahinnya ke anak ya Mas ya, kadang rambut di rambut ya. Sekarang saya mau apply dulu gitu ya, tapi si Paula nggak mau, tapi ya seru lah gitu. Hari ini sih penghargaan pertama Kianu sebenarnya, di sini saya kan ke Trans ya. Ya penghargaan apa gitu, baik apa gitu, makanya saya senang banget sih. Nanti kemungkinan ditanya. Kak Paula kan juga lagi hamil, terus juga kemarin sempat sakit juga. Ya apa, demi hibur Kianu Paula rela jadi barongsai itu. Emang begitu Kak? Oh itu ini sih itu lebih ke arah apa yang mau kita lakuin buat Kianu aja sih, buat seru-seruan aja, bukannya apa-apa. Tapi kalau mau minta sesuatu Kianu harus cium orang tuanya gitu nggak sih? Biar kebiasaan aja, biar semuanya kan dilatih ya, kayak nyuwun, kayak apa. Jadi semuanya dilatih dan lama-lama dia ingat sih semuanya. Oke. Kak Baik, ada perbedaan nggak sih di kehamilan Kak Paula kali ini dengan sebelumnya Kianu terkait mood sendiri? Perbedaan Paula pas sekarang sama Mood.
banyak orang bilang dia tambah cantik. Nah, kadang-kadang orang bilang tambah cantik berarti biasanya perempuan, insya Allah ya. Tapi ya nggak tahu juga, dia tuh lebih apa ya, nggak sering dandan gara-gara acara sih. Kayaknya ngidamnya sekarang ada, kalau dulu nggak ada. Ngidam apa? Dulu cuma sedikit yang sekarang ya itu tadi ngidamnya ya cumi ini lebih. Tapi karena sudah lewatin masa yang 9 bulan dulu, kayaknya yang ini udah agak santai deh. Iya. Kabarnya sudah bilang tentang menyaksikan langsung profilnya Indah Dari, itu kan kabarnya juga ikut vlog ya? Iya. Itu sebenarnya saya dapat kesempatan sih, dalam arti waktu itu saya Terus katakan bahwa kriteria bagus segala macam. Sempat membawa produk ini nggak untuk membawa konsultasi lebih? enggak sih. Saya lebih ke arah orang-orang dan teman-teman yang sudah membuat ini. Saya melihat dari komennya, dari komen di produk lain ya, itu namanya analisa ya, analisa tentang olahan ini seperti apa sih di mata masyarakat, positif atau negatif sih, banyak atau enggak sih ininya, dan saya melihat ke arah sana. Ya tapi nggak dibawa ke dokter, enggak. Durasi Buka aja nih ya, Bang Maim, buka aja nih update dikit nih. Kondisi Kak Paula sekarang bagaimana gitu? Update dikit nih. Apa udah tanya aja. Nggak apa-apa gimana? Malu-malu. Oke, Paula tadi juga baru ke rumah sakit lagi ya, memastikan. Jadi misalkan kalian yang belum mengerti di sini, saya gua harus pakai ini ya sih. Nggak Nggak usah sih. Kan goblok. Siap. Oke, sebenarnya Paula juga kalau misalkan kalian baru baca beritanya, jadi kejadiannya itu sebenarnya pas Paula hamil itu kan harus dites darah. Nah pas dites darah, dokter saya di rumah sakit Bunda yang dokter Kiano juga, dia bilang, Bu, Ibu pernah ini ya, pernah terkena COVID ya, atau udah pernah divaksin ya, karena ada di antibodinya udah ada katanya. Paula bilang belum kok, belum kena katanya. Udah bu, ini dari datanya sih sebenarnya Ibu udah katanya. Belum dok katanya, kita sering kok swab. Dia takut malah waktu itu, Paula takut banget, dia sampai WhatsApp saya, sayang ini aku dibilang ini, padahal belum. Dia takutnya mempengaruhi kandungan. Akhirnya nanya lagi, malah saya menenangkan dia, malah alhamdulillah loh, kalau kamu emang udah seperti itu berarti kan itu kan antibodinya sudah ada, imunnya juga sudah istilahnya sudah bagus ya, daripada kamu tahu habis itu nanti nggak kerja selama 2 minggu 3 minggu. Malah ini sebenarnya hebat banget loh, dalam arti Allah tuh hebat banget, karena kan kerjaan kita kan lagi padat ya, dalam arti kalau misalnya sehari nggak ada pun itu berpengaruh banyak. Nah sekarang kamu malah dikasih kayak nggak kelihatan semuanya dan itu langsung sembuh. Saya juga nggak tahu caranya gimana, mungkin jangan-jangan saya juga begitu, saya bilang Kiano juga begitu, karena kita selama ini keluar kota kok kayak Superman bro kayak istilahnya kok nggak apa ya kadang-kadang terus habis kok nggak apa ya, sekarang kita juga suka bingung gitu loh apa ya, dan tapi memang kita jaga banget ya semuanya. Cuman orang-orang saya gitu yang kerja sama. Mas Bayu, kepikiran bisnis ini dari kapan sih? Oke, kepikiran bisnis ini itu mereka sih yang datang ke saya. Jadi udah hampir setahun sih persiapan ya. Kalau mereka pembuatannya udah lama banget. Kalau nggak salah 2-3 tahun itu udah sama saya. Kepercayaannya gimana tuh Bang, akhirnya sampai Mas Bayu gue ngeklik nih sama produk ini? Kalau saya pasti coba. Kalau saya nggak mau kalau suatu produk itu cuman iya begitu aja sih, mendingan saya tidak gabung kalau misalkan nggak ada manfaatnya ya. Saya nggak mau seperti orang-orang lain sih, tapi alhamdulillah saya itu lama banget ya terima ini, karena dia mintanya saya mencobanya dalam waktu seminggu 2 minggu, tapi saya coba sebulan gitu. Dan alhamdulillah sih emang benar waktu itu orang bilang kulitnya bagusan dan pori-porinya kecil, dan itu bukan bohong sih, saya dibilang banyak orang. Akhirnya ini benar ya, dan waktu itu saya ke dokter buka setelah itu,
Dan pertama kalinya dia bilang dokternya, saya cepat banget facialnya karena dia bilang pori-pori kecil sih bagus katanya. Saya ingat saya pakai ini dan mengaruh sih. Kalau Baim sharing juga sama Kak Paul. Apakah memang ada andil juga sama istri atau gimana sih? Istri nggak ada, karena ada iklan lain. Anjing nggak? Tapi Mas Baim kalau nyoba produk kesehatan gini sempet ragu nggak sih atau takut gitu kan berhubungan dengan tubuh nih? Soalnya kan diminum, takutnya ada efek sampingnya gitu. Iya, sebenarnya sih awalnya keluar dulu ya, nggak tahu itu, tapi semua orang tidak seperti itu ya. Tapi mereka juga sudah bilang itu pembersihan. Setelah itu juga ini, untungnya mereka sudah bilang, tapi saya nggak parah ya. Cuman beberapa ada yang keluar kerawatnya, tapi setelah itu benar-benar selama sebulan saya ingat banget waktu itu bersih, dan ya di situ saya nyadar sih ini kayaknya benar deh. Akhirnya saya bilang sama mereka saya mau nggak. Setelah sebelumnya nyobanya berapa lama itu Kak Baim? Sebulan ya? Nggak ada efek gitu di tubuh, tah di lambung, asam lambung kan mungkin? Nggak ada, karena ini rasanya juga enak dan saya minumnya itu malamnya. Mereka bilang kalau mau efeknya cepat minumnya 2 kali, cuman saya malam aja sih. Saya mau coba apa, misalkan orang beli ini kan pasti minumnya 2 malam doang. Dan saya mau coba apa yang akan dilakuin orang, berpengaruh nggak? Gitu. Sampai detail banget ya Mas, dalam arti apakah ini produk ini bisa dikonsumsi oleh anak di bawah umur atau gimana gitu nanya. Waktu itu saya nanya nggak, saya